Dia di Jakarta, ngetop di Jakarta kan. Jadi Jakarta ini banyak jasanya buat kau. Betul Pak. Iya. Tapi aku kau kayak gitu sama Bapak. Tapi aku lebih suka sama Pak Pomo. Pak, jujur lah Pak. Kenakalan apa aja sih? Seru kayaknya sih. Masa sekolah apa banyak hal-hal. Ya aku nggak banyak kenakalan tuh ikut-ikutan aja. Aku tuh orangnya sangat solidaritas. Sangat suka sama teman. Tapi waktu itu nggak bisa milih mana yang baik mana yang buruk. Pokoknya yang banyak itu aku ikut. Nggak peduli baik buruk, yang penting banyak. Oh iya, tapi aku masih mikir di mana aku. Iya. Oh. Pas begitu nengok tampangnya, yakin nggak ini dieksekusi bagus Pak? Apa? Pertama kali ngelihat band. Jujur Pak. Aku nggak begitu yakin, karena aku pikirnya lebih cocok jadi tata usaha. Mau kita di preview apa itu nih, Bene, ini serius nggak sih ngedit kok masih pada di sini? Kejadian. Aku berpikir nggak jadi film komedi nih. Kalau jadi film komedi banyak scene-ku yang dibuang. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pak. Apa nih? Apa nih? Sama bapak gini kayak kerajaan gitu. Anak pertama. Anak pertama betul. Karena ada bapak langsung aja. Langsung nyanyi kita. Nyanyi. Mainkan musik Ki. Hah? Mainkan musik. Oke. Bapak-bapak udah nggak masuk ini ya. Jokes-jokes kayak gini udah nggak masuk. Itu Pak, musiknya dari situ Pak. Coba kau lagi. Udah. Bunyi dia Pak gitarnya. Oh bunyi. Bunyi gitarnya. Gak masuk akal kan? Mainkan. Anak koki. Waduh. Doa moraun dia. Pentingnya apa? Anakku kekayaan untukku. Ai tung so boy peal udah tu paredangan tarsongon dongan tidak nalobi pasaria alai sude nagele kira dan jadi haburangan anak koki dona margaria nang sotang riuton ape akadongan dada pola masa kau disi alai anak kokira dan jadi hak tinggalan si dongan magodang naik ugo masari arian nang godari lao pasikola ongeleki naik komar sikola sasak timbo-timbona sikap minato gogoki marhoi hoi peau inangda tudorok tudoruan mangalulu naboy parmodarian asal masahat gelek kira saya satu tujuan anak koki doa sangapon dia Bapak kami kekayaan bagiku. Oras lae. Silakan duduk. Sedih aku. Sedih aku. Kenapa sedih Pak? Sedih Pak. Nggak ada mama di sini.
Mama udah lama ada episode yang sana. Iya. Mama lagi hujan-hujanan. Mama lagi di rumah mamanya. Oh, mari gitu Aku pun sedih aku. Karena Ngapain diulang terus? Dari 4 anak ini Pak, cuman dia yang nggak ada di film Pak. Iya. Tapi dia selalu ada di bayang-bayang film. selalu ada di balik suksesnya Ngeri-Ngeri Sedap. Biasanya yang bikin sukses itu yang dibalik. Di Di balik film itu, adalah dia ini. Iya. Cuman di balik doang. Ambilkan itu tolong. Apa di? Iya Pak, ada parfum Pak. Parfum Pak, siapa tahu Bapak mau wangi. Ada bapak aku malu kalau nggak wangi. Kau udah mandi kan? Udah lah. Iya. Ini tuh pakai parfum tuh setelah mandi ya, jangan gara-gara mau wangi nggak mandi pakai parfum. Jadi Salah. ini ada parfum Pak. Iya. Udah terkenal internasional, tapi yang bikin orang Samosir, Oh ya? orang Batak, orang kampung. Oh, pantas bau. Danau Toba. Bau. Seger soalnya. Seger. Langsung harum lagi nama Pak Dom, udah sempat buruk namanya. Sempat buruk di kalangan Sempat ibu-ibu. buruk di kalangan ibu-ibu. Soalnya ibu-ibu benci kan sama Pak Dom. Termasuklah Mama Boris. Di wawancara ibu, gimana filmnya? Udah lama kami ngalah katanya. Pasukan bermarga ini dia Arswendi Suara Nasution. Pak Domu. Nih, ada satu fakta unik yang mungkin kalian nggak tahu, bahwa Pak Arswendian ini adalah orang tua kandung dari Eno Bening. Hah, siapa itu? Asli aku pun kaget pas tahu. Iya, Pas kan kita taunya hari pertama syuting Ngeri-Ngeri Sedap. kan? Iya, ngobrol sama aku kan. Terus bapak-bapak, aku kan coba karena pemain baru, Iya. aktor baru, Mengakrabkan diri. mengakrabkan diri. Pak, acting tuh gimana? Iya. Kok langsung aja gitu? Padahal waktu dia nanya Pak acting tuh gimana, dia sudah acting. Iya, betul. Gue bilang, Pak, Bapak anak berapa? Gitu-gitu. Oh, anak ada Iya. 3. Yang satu cowok kayak kalian inilah. Dia tuh bikin konten kreator gitu-gitu. Hah? Siapa, Pak? Eno Bening. Hah? Bapaknya Eno Bening. Kaget tuh. Iya. Loh, kayak nggak akrab ya, Pak? Kayak bini sama bapaknya ya. Tapi kalau diperhatikan ternyata bentuk mukanya mirip. Iya. Atau mungkin kita perlu foto Bapak waktu muda, pasti mirip. Mirip ya. Iya. Tapi Bapak waktu muda udah main YouTube. Tapi waktu muda belum pernah foto-foto aku, nggak ada yang mau foto aku. Kecuali foto KTP. Pak, ini maaf Pak, sebelumnya bukan maksudnya mau agak lancang. Iya. Bapak kelahiran tahun berapa ya, Pak? Serius nanya? Iya, Pak. Serius, Pak. Aku lahir tahun 1957. Oh, Aku 22 November 57, jadi berapa hari lagi aku ini 65 tahun. 65. Oh, sebentar lagi. Sebentar ulang tahun. lagi. Tapi setelah ini tayang, Oh, sudah lewat ulang tahunnya. Soalnya ini tayang kayaknya akhir Desember, Pak. Bapak 22 November Pak. 22 November. lahir di mana Pak? Lahir di Jakarta, Salemba Beluntas. Oke. Salemba Beruntas itu apa tuh? Salemba Beruntas itu apa tuh? Nama daerah dulu Nama ya? daerah. Bukan Beruntasnya apa tuh? Beluntas itu ada namanya pohon beluntas. Jadi ikon Jadi di situ. ikon. Iya, iya. Salemba Beluntas. Kukira Beluntas tuh kayak kepanjangan apa gitu. Kukira Nasution itu malah, maksudnya kayak bapak lahirnya di Medan, apa di mana? Tapanuli gitu. Jadi kan nggak harus begitu. Kau lahir Iya. di mana? Binjai Di sih. Injai sih, tapi Iya kan sih. gede di Jakarta. Betul, Ngetop Pak. di Jakarta kan. Jadi Amin. Jakarta ini banyak jasanya buat kau. Betul, Pak. Iya. Jangan kau kayak gitu sama Bapak. Tapi aku lebih suka sama Pak Pomo. Mbak, tapi kalau bapaknya Bapak itu kan Nasution, lahirnya di Jakarta juga? Wah, dia lahirnya di Pangkalan Berandan. Oh, Pangkalan Kampung Berandan. saya. Iya, Kampung kampungnya dia. dia. Iya, Iya, Pangkalan Berandan. Pangkalan Berandan. Aku belum pernah ke sana. Sama-sama Pernah ke sana, Pak? Lihat KTP aja ke Pangkalan Pak, Berandan. Pangkalan Berandan tuh isinya kalau dulu ya, itu orang kaya semua. Orang kaya. Karena Pertamina minyak Indonesia dulu tuh pusatnya dari Berandan. Berandan. Tapi kenapa kau nggak kaya? Nah itulah Pak, tidak semua kerja di Pertamina. Kalau dia di SPBU, Pak. Dia Pertamini ya. Iya, buka SPBU sendiri. Kalau Mama orang apa, Pak?
Kalau ibunya Bapak? Itu orang Minangkabau. Minangkabau. Oh, Minangkabau. Orang Minangkabau. Masih asli sana apa udah lahir di Jakarta kalau? Oh, ini kayak di kantor polisi ya. Interogasi kita. Lahir di sana. Lahir di sana. Lahir di Berarti sana. sama-sama merantau ketemu di Jakarta. Ketemunya di Jakarta, tapi anehnya mamaku tuh di KTP lahirnya di Pontianak, aku bingung. Oh. Oh, Mama lahirnya Pontianak, Mama. Iya. Ya tapi memang orang tuanya aja kali Minang ya Pak ya. Iya. Iya. Tapi Pak kalau misalnya Bapak lahir besar berarti kecil sekolah di Jakarta semuanya. Jakarta. Nggak pernah pulang kampung sama sekali Nggak Pak. pernah di Jakarta. Aku orang Betawi asli. Orang Jakarta. Orang Jakarta. Orang Jakarta. Walaupun bapaknya Batak, mamanya Minang, Betawi dia. Betawi. Tapi Bapak pilih Anies apa Ahok waktu itu? Enggak gitu. Enggak gitu. Bapak pilih Ganjar. Karena mirip. Pak, Bapak mau minum apa, Pak? Kopi, teh, Aku minum teh aja. Teh. dingin atau panas? Kalau ada tuak boleh sih. Tuh sama durian cantik kan ini. Fakta, waktu take, Ya. ya kan, Dilapo. minum itu. Awalnya Bapak nggak minum, nyanyi panjang, nyanyi panjang. Udah gitu pas selesai tek tiduran. Iya, nunggu hujan. Tapi nunggu hujan itu. Oh, nunggu hujan ya. Teh hangat aja berarti, Pak. Teh hangat. Hangat. Manis apa nggak manis Pak? Jangan. Tawar. Hangat. Tawar. Aku kan orangnya hangat dan tawar. Bener. Mbak, teh tawar satu. Lu kok ada mbak di Oh, kosan kita? Mbak, kami nggak tahu. Ada. Warteg udah pindah sini kok. Teh hangat satu. Sisanya teh hangat. Tawar ya. Tawar Pak, sampai paling murah lah. Nggak beda itu, gitu. bukan itu. Berarti Pak SD di Jakarta Pak? SD Jakarta, SMP di Jakarta, SMA di Jakarta, kuliah di Jakarta, tapi SMA. Tapi dalam sekolah aku nggak pernah berprestasi, selalu di bawah rata-rata. Kenapa begitu, Pak? Hah? Aku malas belajar sekolah. Jadi setiap ada pelajaran aku ke WC, izin ke WC terus. Ya, jadi begitu ganti pelajaran, misi Bu mau pipis ya, pipis nanti baliknya kira-kira 5 menit lagi pelajaran mau selesai, baru balik lagi. Oh bandel Bapak, bandel. Pantes anaknya kayak gini Pak. Kalau beda lahir di mana? Di tebing tinggi, Pak. Yo, bapaknya dari orang Batak, ibu orang Batak. Ya. Oh, Ini kok ditanya balik ya? Dia kalau udah mulai ditanya-tanya tentang keluarga, panik dia, Pak. Karena bingung arahnya kemana ini. Pak berarti darah seni itu Bapak SMA, kan kuliahnya IKJ ya Pak? Iya. SMA itu udah ada kayak Niat untuk kesenian. Kesenian gitu. Nggak ada. Gak ada teater sekolah Nggak gitu ada, Pak? nggak ada. Jadi kok bisa kuliah kayaknya IKJ ini apa, Pak? Aku tuh gara-gara baca ada iklan di satu koran. Ah. Ada. Anda ingin menjadi pelawak, jadi pembentang filmnya. Pergilah ke sini. Jadi waktu itu masih LPKJ, jadi ada kursus di situ, kursus. Kupikir aku akan jadi pelawak. Jadi aku tapi begitu ke sana kok berat sekali tuh. Begitu masuk ya 2 semester. Gitu 2 semester lama-lama jadi tertarik. Oh, begini seni acting ini. Itulah aku kenal seni peran. Gurunya waktu itu namanya Ibu Tati Maliati yang kemarin baru 80 tahun. Iya. Selamat ulang tahun Ibu Tati, aku nggak sempat datang. Dialah yang pertama mengenalkan peran, seni peran. Bahwa acting itu adalah seni peran. Bapak jurusannya berarti peran, Pak? Iya, seni peran. Seni peran. Berarti Bapak sebelum masuk IKJ itu nggak ada kayak, maksudnya nonton film enggak, maksudnya nggak teater di sekolah-sekolah gitu nggak ada Pak? Nggak ada. Bener-bener buta Pak? Bener-bener buta. Jadi nonton film ya nonton aja. Jadi waktu aku baca itu, aku nonton filmnya Roy Martin waktu itu gara-gara apa gitu. Tapi filmnya film. Gara-gara warisan. Bukan. Itu ya Yundru. Bukan. Itu pun faktanya. Oh, akibat pergaulan bebas. Tontonannya. Ya tontonannya kan Bapak kali. Pada saat SMA. Pada saat SMA dulu. Terus aku lihat-lihat gitu, oh banyak duit. Dari begitu aja bisa banyak duit ya. Gampang juga. Apalagi terus aku baru ikut itu. Tapi lama-lama jadi salah arah. Bukannya jadi bintang film, jadi anak teater yang sangat idealis, mulai bahkan apa itu acting kayak gitu itu. Beda sama yang aku pelajarin kan. Oke. Enak banget sih tuh ngomong seenaknya aja gitu. Wah, jadi aku jadi so idealis ya zaman-zaman. Lama lah Bapak di teater ya? Lama di Teater koma kan, Pak? Bukan, teater mandiri. Oh, teater mandiri. Teater Mandiri Putu Wijaya. Nah, dengan Putu Wijaya baru dapat pemikiran lagi bahwa
seni peran itu, acting itu tidak perlu. Kalau di LPKJ kan lebih orientasinya ke barat ya, Stanislavski segala macam metode-metode itu. Yang diadaptasi ke sini sama almarhum Bapak Wahyu Siombing, dan itu aku juga dapat banyak. Tapi begitu masuk teater mandiri, ini teaternya sangat, kalau Pak Ahung bilang teater gerabak-gerubuk, itu sangat kita. Makanya Pak Wijaya bilang, udah nggak usah jauh-jauh belajar aja sini dari Munati. Kok tunjuknya begini sih? dari mbaknya nih. Mbak. Ini mbak tadi. Mbaknya cowok. Hah? Kok potongannya laki? Mbak Yanto. Ya Pak, siap. Ya, bagaimana tadi ya? Itu Gara-gara si Mbak nih. Seni peran. Yang kita banget Bapak bilang yang apa? Gerabak-gerubuk. Beda. Ya, Yang kita artinya, banget. ya udah istilahnya nggak perlu kau pusingkan bagaimana itu acting. Jadi baca naskahnya, kau bayangkan kau jadi apa di situ, lakukan. Dan terus belajarlah dari aktor-aktor tradisi kita, dari pemain topeng. Nah, aku sempat 1,5 tahun di Bali. Oh, di Bali Bapak? Ya, di Bapak Bali. sempat di Bali? Iya, waktu itu Setelah tamat kuliah? Belum, waktu itu kan ada pergantian semester ya, tahun 79. Iya. Ada semester yang kosong gitu kan. Libur. Satu itu, nah dibawa oleh almarhum Rujito sama almarhum Adi Kurdi ke Bali. Adi Kurdi. Almarhum Adi Kurdi, abah kan? Abahnya keluarga Cemara. Pak sambil diminum. Iya, kok gitu minumnya? Kok apa? Orang nggak panas. Oh enggak kira. Nah, ini juga acting. Ini acting. Cuman actingnya nggak bikin dia diajak, Pak. Kalau nggak diatur tuh lebih nggak ada otak aja. Padahal kau udah berusaha keras menunjukkan Setiap bakatmu. hari Pak. Aku kadang ngomong sama Beni, kalau ku bikin dulu skripnya. Aku ngomong gini sama Beni, itu nggak dibawa sama Beni. Bang ajar. Berarti Pak kalau misalnya Bapak tuh kalau mendalami teater tuh udah dalam lah sampai akhirnya berangkat ke Bali gitu-gitu. Main filmnya di tahun keberapa kuliah, Pak? Maksudnya masuk ke dunia industrinya. Dunia filmnya setelah kembali, aku ikut sama beberapa teman. Waktu itu aku nggak punya tempat, tidur di kampus. Oke. Nah, satu kali kampus mengadakan pembersihan, nggak boleh lagi ada yang tidur di kampus. Karena ini bukan tempat tidur, bukan asrama, jadi kan situ kan gratis semua kan. Akhirnya Bapak ke parkiran. Jadi tradisi tidur di kampus ini gue kira sejak Bang era Bang Malau aja. Udah dari lama, dari Bapak. Sudah ada itu, kita tidur di situ. Terus aku ikut sama pasangan Dewi Yu Lemarisa Teofi, numpang di situ. Iya. Nah, si Ray main film, si Ray mengharapkan aku ikut memelihara teaternya Oncor Studio. Oke. Terus kita disewakan tanah di Condet, dibangunin rumah. Nah, itu beberapa teman ngumpul di situ. Tapi yang ngumpul bukan orang teater aja, ada pemusik. Jadi tempat paguyuban seni lah, paguyuban seni. Di situ tempat tidurnya, kegiatannya di Tebet, tempatnya si Tebet. Mau nunjukin Betawi kan? Tapi salah tempat, Tebet. Oh gitu. Nah, betul, kegiatan-kegiatannya seperti itu. Nah, di film itu aku ketemu dengan yang namanya Nya Abbas Akub. Wah, legendaris. Ya. Nah, Nya Abbas Akub itu aku selalu ngikutin dia. Jadi apa dulu maksudnya, Pak? Ngikutin itu tuh main atau nemenin dia, jadi nemenin. supirnya, Asistennya. tinggal di rumahnya. Dia kan punya kontrakan di Jalan Cianjur waktu itu. Dia kan sendiri tinggal. Ya itu di situ nemenin dia. Waktu itu dia sempat kena stroke, dia bikin senario judulnya Kipas-Kipas Cari Angin. Nah, aku yang pindahin ke mesin tik. Dia nulis di kertas, Bapak yang ngetikkan. Aku yang ketikin, jadi aku yang ngetikin segala macam di situ. Dan mulai di situ kan casting di situ. Nah, mulai aku situ belajar yang tanpa terasa, belakangan aku sering jadi coach acting. Rupanya tanpa sadar latihannya di situ. Kalau punya Bas ajak temenin apa? Sparringnya. Jadi sparringnya. latihan tektokan dialognya. Ya, Jadi karena orang casting, Bapak yang mancing. mancing gitu. Nah, punya Abbas di situ. Tanpa terasa jadi profesi belakangan itu. Bapak jadi acting coach. Jadi acting coach. Aku ada film Until Tomorrow. Tahunya acting coachnya Bapak. Keren emang. Sebelumnya. Film pertama apa, Pak? Aku pertama di depan kamera itu di Opera Jakarta. Sumanjaya. Sumanjaya. Itu banyak itu Pak peran Bapak. Enggak, cuma di mobil, cuma bilang, Neng, terang bulan nih pada siang-siang kayak gitu. Udah itu doang? Itu. Tadinya aku lagi magang skrip. Oh, Continuity. Continuity. Terus jadi udah. main Asistennya apa itu temanku, dia bilang, udah Wan, lu main di situ.
Honornya dikasih 1 Johnny Walker. Bandel. Kasih red label. Karena bandelnya anak itu genetik kan. Tapi ya, Oh gitu. cuman itu di atas mobil Toyota Hardtop. Nah, terus yang kedua itu aku main dengan Nyabas Akub di semuanya karena Gina sama Soraya Peruca. Iya. Nah, di situ aku dapat peran. Banyak itu. Peran utama. Langsung peran utama film kedua. Rambutku masih kribo kayak gitu. Nah, Kribo Ahmad Albar begitu. Iya, kribo. Ngembang gitu. Ngembang. Keren ya. Film kedua udah peran utama. Nah, maksudku Pak, apa yang maksudnya nggak tahu lah mungkin apa yang menurut Bapak menjadi pertimbangan orang itu meng-hire Bapak untuk awalnya yang cuman satu scene doang itu dari magang saya sebenarnya jadi pemeran utama gitu. Ya kan karena Nyabas deket aku. Karena kawan aja. Jangan-jangan karena kawan aja atau karena kesian udah bertahun-tahun namanya. Ya ini ya. Tapi hasilnya di film yang dengan Nyabas itu Aku merasa gagal. Oh. Nah, aku merasa nggak main, Nggak perform gitu. Perform kayak gitu. Nggak maksimal. Itu perpindahan dari aktor teater ke aktor film itu kan medianya berbeda. Itu ada perubahan itu. Aku merasa aku gagal di situ. Dan aku mulai dari situ belajar lagi. Oh seperti ini gitu. Akhirnya beradaptasi gitu ya, Pak. Beradaptasi. Karena bukan soal itu kan soal kesempatan dan keberuntungan. Iya. Jadi aku berpikir bahwa memang semua orang akan punya keberuntungan yang dikasih sama Yang Maha Kuasa. Cuman persoalannya kalian siap nggak ketika keberuntungan itu datang? Nah keberuntungan itu datang, akunya nggak siap. Gitu. berarti ini keberuntungannya terlalu cepat. Jadi bapaknya belum ready. Iya. Berarti bapaknya kalau bisa dibilang mengalami banyak perubahan situasi baik dari situasi teknologi syuting film kala itu dengan sekarang, suasana syuting kala itu dengan sekarang. Nah, aku yang pengen tahu Pak, suasana syuting kala itu tuh gimana sih? Waduh. Salah satu contohnya pastinya yang aku ikutin ya. Aku ikutin waktu suasana syuting aku jadi pemain, ya nggak ada yang melayani pemain melayani dirinya sendiri satu ya. Terus kan belum ada teknologi, jadi pemain kalau nunggu ya nunggu nanti. Yang kerja keras itu biasanya pencetak skrip atau asisten sutradara yang teriak-teriak manggil kayak gitu. Latihan blocking gitu Pak? Nanti berdirinya maksimal di sini ya atau jangan sampai ada itu. Dan katanya latihannya lebih intens ya Pak, karena kalau take batas salahnya kan soal role film yang mahal ini kan. Iya, jadi latihannya berulang-ulang dan pada waktu itu kan belum ada monitor, sutradara kan nggak ngelihat. Sutradara ngelihat langsung gitu kasat mata, yang ngelihat di viewer kan DOP, kameramen waktu itu belum ada istilah. Belum ada istilah kameramen. Nah itu aja satu. Nah kan Pak, kalau sekarang kan syuting kitanya bener semua, set lampu bener, udah take juga dialog semua bener. Ada suara motor lewat. Nah ketika kala itu ada nggak yang kayak gitu-gitu? Pemainnya oke, alat semua oke, cuman faktor alam aja ada yang nggak mendukung. Burung berkicau atau tiba-tiba ada bunyi pesawat, ada bunyi klakson. Kita nggak peduli suara kan di dubbing apa direkam oleh Nagra. Dan kita nanti kan dubbing di studio. Berarti callingannya acting dan dubbing ya Pak? Ya, sudah pasti ya? Jadi zaman dulu film itu yang masih role film semuanya dubbing. Bener-bener dubbing. Jadi hanya mengambil gambar. Hanya mengambil gambar. Makanya banyak pemain-pemain yang pemain laku waktu itu ada istilahnya bintang The Big Five itu, Roy Martin dan lain-lain. Mereka nggak sempat dubbing. Makanya di situ ada profesi yang mahal juga yang namanya dubber. Dia mendubbing khusus pemain-pemain utama. Jadi yang acting siapa ntar suaranya bisa siapa? Betul. Katanya sering terjadi ke Roy Martin dulu ya Pak? Iya. Suaranya tuh selalu kayak ganti-ganti gitu tiap film ya. Tapi biasanya mereka punya dubber yang spesifik. Roy Martin. Gitu. Roy Martin itu si Nagra, teman saya juga orang teater, gitu. Itu selalu dia, kecuali dia nggak sempat, tapi lebih banyak dia. Iya. Lebih banyak itu. Hampir semua film Roy Martin dia kayak gitu. Tapi Pak, sebelum jauh ngobrol soal film ya. Waktu Bapak kuliah IKJ kan hitungannya harapan orang tua tuh nggak masalah Pak, Bapak masuk ke dunia. Pertanyaan sederhana dia, bapaknya Bapak kayak Pak Domu nggak? Atau mungkin dulu Bapak tuh diprogramkan tuh diceritakan untuk menjadi apa gitu, masuk AKB kah? Iya, Bapak malah ke mana nginep di sini. Kayaknya orang tua saya nggak ngarepin apa-apa. Anaknya nggak bikin masalah aja kayaknya udah syukur. Gitu. Jadi dilepas aja ya Pak. Sekarang saya dari SMP tahu sudah broken home. Karena kan keluarga saya waktu itu bapak saya itu belum nggak punya rumah sampai akhir hayat. Jadi kita ngontrak, pindah-pindah gitu. terus.
Sampai akhirnya makanya ibu saya sekarang kesian dia nggak punya rumah. Jadi tinggal sama adik saya perempuan sekarang. Dirawat sama adik perempuan saya yang baik hati itu. Dia mau. Sarmanya lah berarti ya, Pak. Ya Sarmanya. Dia tekun di situ. Oh, dan segitunya Bapak segitu cintanya sama teater setelah masuk IKJ, Pak? Iya, sampai Seni sekarang. peran ya, sampai Iya, sekarang Pak, ya, Pak? sampai sekarang. Balik sedikit dulu, tadi lucu menurutku. Kan Bapak masuk IKJ karena lihat iklan. Iya. Karena Bapak pikir Bapak mau jadi pelawak. Kenapa Bapak merasa Bapak bisa jadi pelawak? Iya ya. Apakah SMA Bapak pernah deketin cewek dengan jokes-jokes kocak Bapak? Atau dulu sering menirukan guru di kelas ketika jam pelajaran kosong? Ya nggak tahu saya aku tuh lucu apakah aku nggak tahu gitu. Tapi waktu itu kan masih lebih jujur ya, lebih spontan, nggak ada tedeng aling-aling kalau ngomong, dan lingkungan Betawi itu lucu-lucu. Nyablak semua. Dulu di situ ada yang namanya, kalau nggak salah dulu yang namanya Oma apa tuh lahir di situ. Muncul itu. Dulu ada nama orkes namanya Orkes Ria Bluntas. Nah, itu pakai kendangnya masih kayak gini. Tapi ngelawak. Orkes Ria Bluntas itu. Nah, yang pemain kendang itu namanya Mat Arab dipanggil. Mat Arab dipanggil. Almarhum Mat Arab itu. Saya nggak terlalu deket, tapi kita seneng kalau dia lucu. Orangnya lu sebelah main tuh lucu gitu. Dulu kalau ada borongan, ini joke aja ya. Kalau ada borongan orkes, tanggapan misalnya dulu kan tanggap segala macam, itu kan ada yang dapat tanggapan misalnya Mat Arab atau Mat Basahil atau Nah itu sering terjadi tipu menipu. Tipu menipu dalam artian? Waktu pulang kan dibagiin honor kan. Ini aneh lebihin ya. Ini ente aneh lebihin. Padahal nggak dilebihin, dikurangin. Oh, kenapa Bapak jadi pelawak? Karena Bapak tumbuh besar dengan mereka-mereka itu. Iya. Senang aja berarti. Biasanya pertunjukannya di mana, Pak? Di gedung pertunjukan kan mereka? Nggak ada panggung-panggung. Kawinan, panggung-panggung biasa. 17 Agustusan lah, kawinan. Selalu bikin panggung kan yang dari drum itu. Iya. Iya dari drum. Sempat ngerasain nggak Anda? Enggak. Kalau di kampung itu dulu panggung bawahnya itu drum. Terus dipasangin kayu-kayu, papan-papan. Biar jadi tinggi. Iya, levelnya. Karena nggak mungkin dibangun dari besi-besi. Iya, mungkin. Nah, biasanya anak-anak nakal tuh sering ke kolong itu kalau mau ngeliat perempuan. Iya. Ngintipin. Pak, jujur lah Pak. Kenakalan apa aja sih? Seru kayaknya sih. Semasa sekolah apa banyak hal-hal. Ya aku nggak banyak kenakalan tuh ikut-ikutan aja. Aku tuh orangnya sangat solidaritas. Sangat suka sama teman. Tapi waktu itu nggak bisa milih mana yang baik mana yang buruk. Pokoknya yang banyak itu aku ikut. Nggak peduli baik buruk, yang penting banyak. Kan kalau zaman sekarang kan paling anak-anak zaman sekarang tuh ketika sekolah tuh bolos, dan bolosnya mungkin perginya ke warnet. Nah, ketika zaman Bapak tuh kalau orang ada bolos tuh ngapain Pak biasanya? Nongkrong di kantin. Lah masih di sekolah dong. Iya dari kantin, tapi sekolah di kantin. Bapak di kamar mandi loh. Kan masih orang biasa pergi kemana gitu, nggak ada di area sekolah. Enggak, di area sekolah. Kita nggak punya tempat nongkrong, paling tukang bubur kacang hijau depan sekolah. Gitu. Karena pilihannya nggak banyak dulu ya Pak ya. Iya. Berarti Bapak ini sebagai saksi sejarah juga masih Jakarta dari sepi, dari begitu sampai sepadat ini. Padat ini. Sampai sepadat ini ya Pak ya. Dulu anak pergi sekolah naik sepeda tuh udah mewah. Iya. Rame-rame gitu. Iya, naik sepeda kan punya sepeda sekolah. Tapi sekarang Pak orang-orang yang naik sepeda pun orang-orang mewah. Ya sekarang lebih mewah lagi. Iya, orang kaya ya. Orang-orang kaya. Sepedanya 100 juta. Tapi itu bukan buat itu kan Ke bukan buat sekolah. Bukan buat sekolah, buat gaya-gayaan Pak. Enggak. Buat olahraga. Sama gaya-gayaan terus ketabrak. Nanti cepet. Duh Bapak nih, kalau waktu itu kan SMP Pak. Nah kalau waktu SMA kan Bapak udah mulai tumbuh dewasa tuh. Iya, aku kan sempat main sepak bola. Iya. Nah kebetulan baru dikirim sama temanku SMA. Coba kita lihat muka Bapak nih. Lagi turnamen? Enggak, iya lagi turnamen apa gitu namanya Wimpi. Karena gara-gara ngeliat semalam muncul nih anak, padahal belum. Dia udah jadi pendeta sekarang. Dalam rang WMP namanya. Iya, WMP. Baru semalam. Batak tuh Pak. Ambon. Oh Ambon. WMP apa namanya? Ini dia nih, WMP Iya, Lili WMP. Poli. Lili Pali? Wih. Gondrong gua. Nah ini aku jadi kiper aku. Oh Bapak kiper? Sama kayak ini lah. Kiper. Dia juga kiper Pak. Nanti kita minta fotonya kita Betul, insert ya, boleh ya. nggak Pak? Boleh tuh. Tuh. Langsung kau forward ke Indra Jegel. Bapak nggak tahu forward. Gondrong semua ya. Lawannya pun
Mak, lawan bandit kan ini ah. Kan era itu kan berarti masih Ruth Gullit gitu-gitu. Oh, belum lah. Gullit. Itu pemain kita masih Sucipto Suntoro. Ruth Gullit kan di Pak, izin share fotonya. 80-an akhir lah. Pak, Sampai 90. berarti kalau lihat dari foto ini, ini tuh turnamen resmi. Terus mainnya Piala Imada waktu itu antar SMA. Itu SMA Pak? Iya. SMA tuh 2 kali ya? Iya. Terus SMA kayak pakai wig semua. SMA mulai gondrong-gondrong gitu Pak? Iya, sekolah saya tuh namanya ada satu SMA, jangan sebut namanya kesian gitu. Itu satu sekolah orang pernah pergi ke sana karena di situ dia selalu juara sepak bola. Di situ berkumpul pemain-pemain sepak bola, boleh gondrong, nggak punya seragam. Yang penting main bola jago. Yang penting main bola jago. Jalurnya jalur atlet prestasi. Iya. Kayak Oki berarti. Kayak sekolahku juga. Iya. Ada sekolahku Pak, nggak boleh olahraga lain selain futsal. Makanya futsalnya yang merajai maksudnya. Iya. Ini dulu gitu di SMA. Tapi nggak lanjut ke klub profesional Pak? Enggak, beberapa memang sudah dalam waktu itu kayak si Yopi Saununu, Sultan Harahara itu udah di. Sultan Harahara teman Bapak. Iya, Itu lama pelatih PSMS, Pak. Iya, terus ada Auna Harahara, adiknya anaknya. Sultan Harahara angkatan Bapak Pak? Iya, angkatan Auna Harahara adiknya angkatan satu sekolah. Kalau Sultan di atas sedikit dia. Dia lulus tapi dia kan waktu itu kena sibuk main sepak bola di Jayakarta waktu itu. Nah, situ banyak pemain dari klub disekolahin di situ. Supaya ada sekolahan aja dia mereka. Iya. Sultan itu sekarang jadi itu deh sekarang. Jadi instruktur untuk pelatih-pelatih mau ngambil lisensi. Sultan Harahara itu kan pelatih. Iya. Sultan Harahara kan lama melatih PSMS sampai dikasih marga kan dia sempat Harahap jadi Sultan Harahap. Sempat dijulukin Sultan Huru Hara. Ya pemain-pemain waktu itu miskin-miskin pemain sepak bola juga. Bener Pak. Iya kan. Dia modalnya modal idealis aja. Gila ya perjalanan hidup Bapak ya. Olahraga Sultan Harahara loh. Masa muda ini. Karena dari postur mungkin Bapak dulu lumayan tinggi juga ya. Udah lumayan tinggi. Postur bule lah. Makanya jadi kiper. Kalau kita dulu main bola, wah kok tinggi jadi kiper aja ya gitu. Terus dulu kan ada sempet nonton di lapangan Persija, sekarang jadi Taman Kodok tuh. Iya. Dulu tuh kan lapangan Persija. Iya. Oh, yang di tengah-tengah menteng itu. Iya, di tengah menteng itu dulu kan datang klubnya Pele. Jadi sempet ngeliat Pele main di situ. Pele datang. Indonesia. Iya. Dulu tuh sering ada pertandingan segitiga, tapi Trofeo. Iya, belakangan baru itu lebih pada bisnis gitu. Jadi dari Benar dari luar. Dari luar PSSI main, tapi kegiatan yang bagus menurutku ya. Kalau nggak salah aku Pele tuh pernah datang ke sini main, terus adu penalti gitu, yang ada kiper satu yang berhasil nahan nepis tendangan penalti Pele. Itu namanya Yudo. Ih, tahu loh. Kipernya tuh. Waktu itu kiper PSSI namanya Yudo. Sebelum siapa yang dari Medan tuh? Paslah. Ya sebelum Roni Paslah kan dia. Yudi Adianto. Nyambung sama penjaga gawang. Berarti Bapak sekarang masih ngikutin sepak bola Pak? Indonesia? Masih nonton, luar Indonesia. dalam ikuti. Bagaimana keadaan? Kalau luar, kalau tim kesayangan Pak. Apa? Kalau tim favorit Bapak, klub Indonesia, klub. Kalau sekarang Manchester City. Oh iya, kemarin tuh cerita-cerita Bapak. Kalau lokalnya Pak? Apa? Lokal? Persija lah. Kalau enggak, aku Arema. Arema. Pada masa unik itu. ya. Emang harus biru kayaknya. Karena ya mau dibilang Persija Nasution juga kan. Nggak ada darah Betawinya. Iya. Kalau dulu ada waktu perserikatan kan, Oh iya bener Pak. perserikatan aku di sini Persija, aku kan PSMS. Iya. Nah, habis aku dibully malah. Tapi pada Persija akhirnya kan- menang, PSMS juara. Wah, Persija sama PSMS sama Persebaya waktu itu. Dulu ya, paling kuat ya. Tapi apalagi paling dimusuhin tuh PSMS ke zamannya Nobon. Nobon Kamaludin. Nobon. Wih, Nama-nama udah nggak familiar di kita. zaman Nobon itu keras banget kan. Istilah ada muncul istilah rap-rap gitu Iya. kan, riba gitu ya. Karena pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak itu final Perserikatan PSMS Persib di GBK. Oh ya, di GBK. Itu penontonnya 150.000. Waduh. Padahal kapasitas GBK cuma 80 ribuan. Tapi penonton 150.000. Iya, luar biasa itu. PSMS menang adu penalti. Wah. Berarti Bapak secinta itu sama olahraga juga ya. Keren ya.
nggak kita sangka ya, maksudnya obrolan-obrolannya belum pernah nongol. Belum pernah. Ya tahu Bapak main bola aja kan kaget tadi. Dan kebetulan kali baru dikirimin fotonya lagi sama teman. Iya, baru semalam dikirim sih. Ini mimpi ini back kiri dulu dia. Alex Pulalo, kayak Alex Pulalo lah ya. Jadi kita kan dulu pertandingan antar SMA. Iya. Jadi kan kalau lawan yang paling berat tuh kan anak-anak STM. Iya. Itu kalau nggak yang kuat tuh SMA 1, SMA 7 kayak gitu. Kita selalu menang gitu kan. Sekolah Bapak sering juara lah berarti Pak? Sering juara. Karena banyak pemain di situ. Banyak pemain di situ. Pemain semua ya kan. Ngecip ya. Dulu sama ini kemarin aku sempat promo kan sama Bapak di Karawang. Terus ada orang yang dia minta tanda tangan atau minta foto gitu. Semua film koleksi Bapak dari zaman dulu dibawa. Dia punya. Iya. Dibawa. Dalam bentuk apa koleksinya? Ada CD ya Pak? Iya, ada CD, ada posternya, ada DVD. Bapak ingat semua tuh atau iya ternyata saya pernah main film ini. Enggak ingat semua. Bapak kalau ditanya bisa jawab nggak? Bapak sudah main berapa film? Enggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nggak bisa ya Pak? Aku ini kalau pemain tuh kayak pemulung gitu. Jadi sedikit demi sedikit. Iya. Scene by scene. Nah, baru ini alhamdulillah di ngeri-ngeri sedap inilah orang mau baru memperhatikan aku. Wih. Ngomong gitu karena di sini. Ya enggak. Ya, tapi secara Iya. populer orang kan aku kemana-kemana selalu disebut Pak Domu. Pak Domu ya. Oh, jadi dipanggilnya Pak Domu. Pak Domu. Sampai semalam pun Pak Domu semua aja kan. Pak Domu. Sekarang nama aku jadi Pak Domu. Karakter paling nempel di Bapak berarti Iya. sejauh ini ya. Iya. Tapi kan juga ya walaupun gitu-gitu tapi kan Bapak tuh penting gitu kayak Pengabdi Setan kan jadi ustaz. Iya. Terus ya udah lama Dua lah. garis biru jadi bapaknya Angga. Betul. Iya. Tapi Pak seiring berjalannya apa ya? Apa? Seiring berjalannya waktu gitu, Bapak beradaptasi Pak atau menyesuaikan nggak sih Pak sama kondisi perfilman kayak sekarang gitu-gitu Pak? Itu salah satu basic dasar menurut aku ya. Mungkin banyak yang nggak setuju atau bahwa kemampuan seorang aktor adalah kemampuan beradaptasi. Beradaptasi itu bukan beradaptasi aja dengan perannya, tapi beradaptasi dengan situasinya. Makanya aku juga mengambil ini lagi-lagi dari guruku Putu Wijaya, mengambil falsafah Hindu itu desa kalut patra. Artinya, desa itu adalah tempat di mana kau berada. Kalau itu kapan kau berada dan dalam situasi apa kau berada. Kayak kemarin aku syuting kan situasi kalian yang lucu-lucu, yang stand up segala macam. Aku kan jauh gitu. Kalau aku yang ngelawak kan pasti garing kan. Pasti jadinya garing. Jadi aku nikmatin apa sih lawakannya, apa sih lucunya ininya. Oh, ternyata sekarang kelucuan teman-teman ini stand up itu lebih kepada berpikir gitu. Bukan lagi slapstick kayak dulu, lebih banyak kayak gitu. Lebih bagaimana pemikiran-pemikiran yang terbalik itulah komedi yang lucu gitu. Jadi berpikir balik. Pak, ketika awal di calling sama Bene, Pak, kita perannya Bapak gini, pemainnya ini. Apa perasaan Bapak? Apa yang dalam pikiran Bapak dan dalam benak Aku Bapak? pertama dikasih sinopsisnya, begitu baca. Nah terus kalau sekarang buktinya ada, aku kasih komen. Waktu itu kalau nggak salah aku juga sedang di casting untuk warisan. Gara-gara warisan. Nah, jadi barengan lah gitu. Nah aku pilih wah ini menarik, ini karena ini mengangkut masalah etnis, masalahnya. Aku tulis siapa di Juan masih ada itu. Kenapa aku memilih itu segala macam. Di situ aku lihat dulu, wah ini menarik, ini untuk mengingatkan anak muda sekarang kepada budaya, asal usulnya segala macam. Dan makanya waktu aku bilang kalau lihat sinopsis dan skenario-nya bagus, tapi kan belum tentu eksekusinya bagus gitu. Mudah-mudahan kan aku tulis eksekusinya juga sebaik ini waktu itu. Begitu tahu sutradaranya namanya Bene Dion. Aku nggak tahu. Bener sih, memang bener sih harusnya ya. Aku nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Begitu datang aku inget Pak, saya Bene Dion. Kan waktu baru datang, oh iya ini, tapi aku masih mikir di mana aku. Iya. Pas begitu nengok tampangnya, yakin nggak ini dieksekusi bagus Pak? Apa? Pertama kali ngelihat Bene. Jujur Pak. Aku nggak begitu yakin, karena aku pikir ini lebih cocok jadi tata usaha. Kenapa tata usaha? Administrasi gitu. Gini Pak, jujur Pak, kan Bapak ketemu 4 anak ini. Iya. Ada nggak yang Bapak tahu sebelumnya ini orang siapa? Atau semua ini siapa 4 orang ini? Selain Tika Panggabean ya? Ya, aku tahu jadi ya, karena sebelumnya kan pernah main bareng dia. Oh pernah? Film apa Pak? Guru-guru gokil kan. Oh, nggak
Aku taunya Boris. Taunya Boris, sisanya ini kawan-kawannya Boris. Iya, aku belum berapa kali lihat tampangnya anak manis ini apa lucunya. Dia kan manis banget tampangnya kan. Baik-baik gitu Iya, ya. baik-baik Anak gitu. rumahan. Nah, Gita pun nggak juga ya Pak, Gita nggak kenal. Gita juga aku nggak tahu. Kenal. Apalagi Lolo ya. Iya, apalagi yang Lolo. anak paling berandalan itu. Mungkin karena aku nggak sering ikut. Iya. Nah, ketika sampailah di reading, perasaan Bapak, adakah ini feeling baik atau feeling makin buruk? Ini film nggak tahu mau dibawa kemana nih arahnya nih gitu. Aku pertama yang kamu ngomong terakhir itu. Ngelihat orang-orang yang baru pertama kali Bapak lihat, suasana reading segala macam, ada terpikir. Kok bercanda terus? Iya, itu datang udah teriak-teriak semua gitu kamu. Bener, apalagi lihat si Gita sama si Lolo kan. Iya. Apa ini acting apa beneran? Oh ya bercanda-bercandanya Lolo sama Gita ya. Kita kan apa lebay banget kan gitu. Anjing gak kau tahu. Iya. Ini berkelahi banget. Nah itulah kemampuan aku coba mengadaptasi di situ. Iya, Bisa seperti ini. Iya. Aku nggak bisa memaksakan apa yang ada padaku, tapi aku coba mendorong diriku untuk ada di situ. Untuk Bapak ngikut lah. Daripada memaksakan mereka harus untuk ikut aku gitu. Iya. Dan Bapak banyak, kalau aku pribadi ya, Bapak tuh ngasih taunya tuh masuk gitu ke aku gitu. Jadi yang aku dialog panjang itu, Bapak tuh ngasih tahu rasanya diiniin gitu-gitu. Jadi sangat-sangat banyak membantu gitu loh Pak sebenarnya. Yang luar biasa memang kalian tuh, makanya aku bilang begitu mulai syuting, aku lihat setiap take kan aku ngintip gitu kalian itu. Ini anak-anak serius rupanya. Tapi setelah syuting ya, pas reading Bapak masih tetap dengan keyakinan reaksi tadi. Ini nggak benar. Oh pas hari pertama awal-awal syuting baru Bapak. Kenapa aku berpikir gitu? Karena Benny kan menekatkan dramanya gitu. Makanya aku bilang, wah ini nggak jadi drama. Nggak jadi. Isinya orang-orang. Iya. Selalu bilang gitu kan. Drama aku mau dramanya gitu kan. Tapi begitu ngeliat situasi ini, kapan jadinya nih drama? Ini nggak jadi Apalagi drama. Pak Arswendi ya. Lihat curut-curut 4 biji ini, aduh. Bercanda lagi terus. Bercanda lah. Lolo gimana nggak kurang bercanda terus Lolo? Sampai kita bawa cambuk kurang coba. Tapi kita dari awal memang waktu memilih pemain terus itu kan, wah ini kayaknya butuh acting coach nih gitu. Karena kan satunya senior, yang 5 ini ya bisa main gak ini ya gitu kan. Terus mikir harus acting coach, cuman nambah biaya kayaknya ya. Wah, Pak Arswendi kan bisa tuh nanti suruh Pak kasih masukan Pak. Pak kasih masukan Pak gitu. Jadi Pak Arswendi jadi lebih ke double job ya. Iya, tapi fee-nya 1. Tapi Ben, kenapa pilihanmu Pak Arswendi? Karena aku merasa memang butuh ada yang satu yang sangat senior mengerti banyak hal untuk diminta masukan. Gitu. Karena kan aku pun maksudnya nggak terlalu ngerti juga soal teori-teori acting. Jadi cuman perkara ngasih tahu ini harus gimana. Tapi kalau ditanya misalnya actingnya Jegel nih, gimana cara supaya dia mencapai apa yang kuinginkan? Aku nggak tahu caranya. Tapi begitu ngasih tahu ke misalnya Bapak gitu, Pak, aku pengen dia nih ngerasa gini-gini. Nanti Bapak yang mengarahkan. Nah, itu jadinya bahasanya jadi nyambung gitu. Dan itu banyak terjadi. Wah, sering. Tapi nggak ditambah. Dalam bentuk bonus. Jadi kalau ada budget ya belum tentu aku yang jadi. Kalau itu cuma jadi coach acting. Tapi kalau itu emang kayaknya pilihan udah langsung ke Bapak ya. Iya, Untuk Bapak. Bapak itu emang langsung Bapak, Pak. Ini Bapak pilihan kau atau pilihan Pilihanku. Kan 6-6-nya pilihanku. 6-6. Oh iya. Iya. Tidak ada yang mau diganti. Iya. Tapi akhirnya maksudnya secara intensitas waktu sekarang Bapak lebih banyak film ya, Pak? Ya di film tapi tetap lebih ke acting coach. Acting coach juga ya, Pak ya? Sorry, satu Pak. Ini menurutku cukup mengagetkan. Waktu kita syuting rap, Ya. syuting di Holbung rap, orang pertama yang berkaca-kaca terus memelukku Pak Arswendi. Apa yang terjadi Pak? Kenapa Bapak? Maksudnya Bapak kan pasti udah sering syuting film kan? Dan sering rap. Rap itu kan hal biasa udah harusnya. Kenapa Bapak berkaca-kaca itu? berkaca-kaca Atau gitu? Bapak di setiap produksi memang nangis? Dan Benny terlalu pede. Iya, ini kok aku merasa spesial gitu Pak? Apa enggak? Biasa aja. Enggak, ya aku merasa semuanya jadi spesial kondisi, apalagi di kondisi
di Holbung itu aku mengalami, ini biasa terjadi di semua aktor, yang namanya down. Ya. Mungkin kena kecapean segala macam. Karena aku kehilangan teks. Bapak capek abis mendaki gitu ya. Terus aku kehilangan teks segala macam, makanya aku minta izin bandnya, minta 10-20 menit untuk mengembalikan. Untuk mengembalikan itu. Dan aku senang karena bandnya dan semuanya itu bersabar mau nungguin aku. Itu kan satu beban yang berat, semua orang nungguin gue kayak gitu. Dan itu udah akhirnya berhasil. Dan aku juga melihat hasilnya juga yang dikerjakan sama bandnya itu sangat serius ya, luar biasa. Teman-teman juga yang jadi anak-anakku, botik semuanya hampir tidak ada keluhan, dan aku merasa aku ini bermain yang paling salah satu yang paling nyaman di sini. Makanya aku agak berlinang lagi. Karena Bapak di hari-hari terakhir syuting, beberapa hari syuting berakhir udah kentut sembarangan aja. Ikut-ikut ngelawak. Wah, kalau kentut udah sembarangan barbur awal-awal masih terakhir udah ngelawak-ngelawak. Udah dibaca lapangan. Itu tadi lah, Bapak beradaptasi. Baca dulu situasi, tengok kayaknya aman nih kalau aku ngelakuin. Mungkin ada beberapa yang sudah menonton Ngeri Sedap dan melihat Bapak di film itu, Bapak kan seolah-olah tegar. Tidak keluar air mata. Padahal kalau kita tanya ke Bapak, Bene ini jahat. Aku di film ini nggak boleh nangis. Aku udah pengen nangis banget. Nah, yang aku ada dua scene kita nih kan Pak. Ada scene yang kita golden scene yang rame-rame berantem. Scene Oscar itu sama scene yang dengan Sahat berdua doang. Bapak pada saat yang scene golden scene Gita itu. Pada saat scene golden Gita itu, di waktu take kedua itu aku sudah mau nangis karena sebetulnya take pertama itu sudah bagus kalau nggak ada kesalahan teknis. Aku udah mau nangis itu, tapi tiba-tiba kalau aku nangis, aku berarti kan menjadi diriku. Lepas dari karakter itu. Benar mengingatkan itu, Bapak jangan nangis sehingga aku aku nih Pak Domu sekarang. Pak Domu yang keras kayak gitu. Makanya aku setiap motik itu aku kan ke belakang dulu. Bentar ngelapin bekas-bekas dikit. Ngeberesin dulu. Nah, dan aku mulai menimbulkan rasa sebel karena kalian semua tidak mengikuti aku lagi. Jadi hegemoni seorang bapak itu aku coba tumbuhkan. Dan itu berat gitu. Itu berat. Gitu. Padahal adegan itu kan bisa juga nangis Ben. Nego. Bisa juga. Nego. Masuk akal sih Ben nangis enggak Pak. Ya kayak saat itu kan dia kan aku sebenarnya terharu ketika dia ngomong yang mestinya ini aku dapatkan dari Bapak. Mungkin relate dengan aku mana. Nah itu kan juga cukup mengharukan. Mestinya aku dapatkan dari Bapak gitu. Nah ini relate sama semua banyak orang. Orang-orang banyak mendapatkan sesuatu dari luar rumah. Dari luar rumah. Tidak dari orang terdekat. Nah kalau kita kan udah sering lihat film itu ya, kita pemain, cast, saudara berpuluh-puluh kali, yang bahkan sampai dengan yang ada Sahatnya ada yang kelihatan, wah Bapak nangis nih. Ya karena aku membayangkannya kan, aku juga tentu saja ada keharuan dong. Sebagai Pak Domu. Sebagai ada Pak Domu ada keharuan, dan juga ada kan orang di saat-saat dia sebetulnya haru, ada yang namanya proud atau gengsi seorang pemimpin atau apa segala macam harus menahan gitu. Sebetulnya itu adegannya aku menangis. Pak, aku belum nanya, kan Bapak syuting dari awal yang nggak tahu nih film mau dibawa kemana. Iya kan? Nggak tahu. Pemainnya siapa yang nggak tahu. Tapi pada akhirnya ketika rap, Bapak sempat terharu segala macam. Nah, begitu film jadi, Bapak nonton kan? Nonton pertama kali bareng-bareng. Apa yang ada di ekspektasi Bapak, Pak? Apa? Ketika pertama kali mau nonton filmnya jadi yang kita di bioskop yang cuman kita aja. Kita aja. Ya. Apa perasaan Bapak? Apa ada pikiran Bapak? Ini filmnya bagus atau enggak? Di ini jadi apa? Di FX ya. FX. Apa perasaan Bapak waktu pertama mau nonton itu, Pak? Ya aku cuma bilang ini film luar biasa. Ya. Aku merasa di perasaanku nggak menyangka akan jadi seperti ini. Oh itu berarti setelah nonton? Setelah nonton. Ah sebelumnya, maksudnya sebelum nonton, Bapak datang tuh kayak jadi apa ya film ini? Ya sebelum nonton tuh kan sempat ketemu kita di preview apa itu nih, ini serius nggak sih ngedit kok masih pada di sini? Kejadian. Aku berpikir jadi film komedi nih. Kalau jadi film komedi banyak scene-ku yang dibuang.
Betul juga. Betul. Tapi juga. nggak sangka surprise. Iya, Aku nonton itu kan surprise. Ya. Kalau kamu lihat lagi waktu kasih pernyataan satu-satu, aku pun terharu. Aku tuh orang mudah terharu. Udah tersentuh ya. Mudah tersentuh. Aku untuk memberikan pendapat tentang film itu, aku juga terharu tuh. Iya. Kan ada tuh dibikin itu. Dibikin video. Ya, itulah. Tapi Pak, sepanjang karir Bapak, yang film yang menurut Bapak kayak berat banget gitu Pak, secara rasa, secara acting, secara secara ambience gitu. Di luar ngeri-ngeri sedap. Di luar ya, Pak? ngeri sedap Pak. Iya. Ada nggak Pak? Memang cuma anak pertama yang ngerti Bapak butuh tisu. Enggak. Kau juga diambilin orang tadi. Minta. Iya. Harusnya Sarma, cuma Sarma nggak ada. Ya banyak, maksudnya Banyak ya, Pak? banyak hal. Kayak ya beberapa film kan kalau acting itu menangis menurut aku ya, menangis, marah, menendang kursi itu sesuatu yang klimaksnya jelas itu. Tapi kalau yang klimaksnya kayak Pak Domu gitu, datar gitu segala macam itu kan enggak. Itu sangat sulit gitu. Iya. Itu juga di kayak tokoh Domu itu kan itu ya di datar-datar. Dia kan baru meledak setelah adegannya rame-rame itu kan. Domu kan. Nah itu kan menjaga itu kan juga, tapi bagaimana itu tetap tampil terlihat dalamannya si pemain kayak gitu. Jadi kalau yang klimaks kan tinggal di ini aja, tinggal kamu bina bagaimana nanti meledaknya kan. Pokoknya yang namanya ledakan itu lebih gampang. Tapi sesuatu yang mau meledak tapi nggak dikasih diledakin itu. Yang harus ditahan-tahan itu. Tahan-tahan itu ya. Itu yang berat ya. Itu yang berat. Itu yang disuruh Bene. Iya. Suruh Bene. Orang tua digitu-gitu kan. Namanya acting. Tapi Pak setelah film Ngeri-Ngeri Sedap ini ada nggak orang yang sebel sama Bapak atau yang Marah-marah gitu. marah gitu sama Bapak gara-gara karakter Bapak Pak Domu ini di film Ngeri-Ngeri Sedap? Ada, tapi selalu diikuti dengan akhirnya kasihan. Bapak ini sama kayak bapakku, nyebelin itu, marah-marah gitu. Tapi aku sedih juga waktu Bapak tinggal sendirian. jadi berimbang sebetulnya. Berimbang. Yang paling serem kan yang waktu di Medan ya, di Medan. Waktu kita promo. Waktu kita promo kan, aku kan hampir nggak pernah gitu ikut gituan. Iya. Selalu kalau di film lain ya udahlah ya mudah-mudahan jalan jauh-jauh. Bapak ikut ke Medan karena ada duriannya kan? Iya. Karena ngincer ucok duren kan. Jadi satu kali aku jalan gitu, aku kan biasa aja. Waktu masuk kan biasa aja, nggak ada yang dilihat si Boris ini ya. Aku kan dilihat, tapi begitu keluar itu aku yang ditarik-tarik. Sampai tarikan juga. Betul gini. Hampir dislokasi. Ditarik bener. Timnya maju ke depan, yang itu sini dulu. Medan kan nggak mungkin nariknya dengan halus ya. Iya, Tidak ada. Nggak tahu dari. Tidak peduli. Jadi itu pengalaman. Jadi aku bisa banding. Wah, waktu aku masuk bioskop biasa-biasa aja, aman-aman aja, nggak perlu dikawal sama telco, tenang-tenang aja. Keluar pun maunya begitu, tapi di luar dugaan seperti itu. Iya, di luar dugaan. Dan Bapak makan durian paling banyak. Kita sampai momen khawatir, Pak udahlah Pak. Bahkan yang terakhir yang ketemu di Imaginary. Iya. Durian yang dari beku keras ditungguin sama Bapak sampai lembek supaya bisa dimakan. Di Hantu Uco, durian ya. di Pak. Uco ada berapa meja gitu, 3 meja. Dari sini ada Bapak. Nanti sana tuh coba. Balik lagi, ke sana lagi, muter lagi. Ya ampun Pak, udah tenang Pak. Kita udah takutnya jadi dibenci sama keluarganya Bapak. Gara-gara promo ini dia dibebas-bebasin. Makan durian sesuka hati. Tapi sekarang berarti Bapak udah percaya lah ya sama Bene, Pak. Kalau seandainya Bene nanti Saya percaya sama Bene, tapi belum tentu percaya di casting lagi. Iya. Kenapa? Nanti kalau kami butuh pemain yang bisa ngajarin acting, bayarnya 1. Nanti Bapak. itu Bapak lagi. Iya. Pak, seru sekali ya teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tapi sebenarnya ini Pak. Kita ini kan apa ya Pak? Kita ini adalah stand up komedian yang mencoba peruntungan ke Jakarta dan akhirnya dapat kesempatan untuk beradu acting dengan orang kayak Bapak, aktor-aktor apa senior gitu-gitu ya Pak. Ada nggak pesan gitu Pak untuk anak-anak, terutama kami ya, yang pengen menginjakan kaki di dunia film, di dunia acting, itu apa Pak prinsipnya gitu? Apa pesannya? Pesan gitu. Atau mungkin bekal yang harus dibawa gitu. Iya. Sikap-sikap seperti apa yang harus dibawa gitu. Sebagai kami itu Pak.
Sikap ada satu sekarang apa sikap-sikap stoikisme. Stoikisme itu sikap yang artinya yang sikap yang apa yang lebih real kayak gitu. Jadi kalau kamu masuk main bersama dengan yang lebih senior, ya, jangan lihat dia sebagai senior tapi lihat dia sebagai aktor. Oke. Karena senior kan belum tentu lebih pintar. Iya. Ya, cuman lebih tua aja. Pintar belum tentu ya. Nah, makanya kalau berhadapan dengan senior, aku juga selalu sama yang muda-muda, kamu tuh aktor, aku aktor, kita bermain punya tugas masing-masing. Nah, sekarang mari kita bekerja sama kayak gitu. Kalau kamu lihat senior itu nanti kamu susah. Karena banyak segennya. Banyak segennya, jadi ngikut-ngikutin dia. Apalagi nanti ketemu sama senior-senior yang udah post power syndrome. Nah, ntar ngajar-ngajarin. Dulu zaman saya dulu tuh lebih bagus tuh begini. Ada zaman ya Pak dulu ya? begitu banyak. Medannya nggak hilang. Karakter Pak Domo masih melenceng. Iya kan kadang-kadang kan kayak gitu. Iya. Itu kadang-kadang juga cuma menutupi kelemahannya. Gitu kan. Jadi yang dia jual ya keseniorannya apalagi. Ya kayak aku sama kalian lah kan, aku juga kadang-kadang mau makan duluan nih ya kesenioranku aku jual juga dikit. Aku jual lah. Mau ngelarang udah nggak enak. Jadi harus dibedakan antara onset and Offset. sama inset. Ya, di set di dalam itu. Di dalam itu yang kamu lihat karakter. Yang dilihat itu. Jangan lihat si Arswendi lagi nih si Padomu. Gue si ini gitu. Ya itu kalau itu ditanamkan punya sikap seperti itu bagus. Kalau di luar ya sebagai sopan santun kalian bagus lah. Hormat sama orang lebih tua kan. Gitu kan. Ya kayak Bene lah ya. Biar gimana kan kalau orang tuanya datang walaupun ada apa-apa di belakang. Ya, walaupun ya. Apapun yang terjadi kan kita nggak tahu Kita ya nggak tahu, Pak. tapi kan dia di depan umum dia tetap hormat sama orang tua aja kan. Ada satu titik mungkin Bene berharap, cobalah bapak ini jadi bapakku. Oke, sekian aja. Sudah mulai ke dia soalnya. Mulai ke dia arangin ya kan. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Udah mau jengukin anak-anak Terima Pak. kasih. Nanti ada uang-uang beli tua Pak dari anak kita. Penting lah itu. Penting lah itu. Tapi sebelum ditutup jangan lupa buat teman-teman yang mau beli parfum kita ini. Ya. Kita sudah letakin linknya di deskripsi. Yoi. Tinggal kalian klik, langsung pesan, dikirim, diantar, disemprot wangi. Betul. Tidak ada yang lain. Kalau gitu aku pesan satu langsung. Boleh Pak. Pak, nggak cuma satu Pak, nanti bisa kita kasih banyak. Bawa aja Pak. Amron, tolong kirim ke bapak ini. Kirim ke bapakku ini. Iya. Tahu ya Amron ya. Terima kasih banyak sama Bapak Pak Arswendi sudah. Maliati Godang, Bapak kami. Hati godang semuanya. Maliati. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ada Abang. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?